Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Ya, selamat malam. Jadi, kali ini saya mau sharing-sharing sedikit informasi ya mengenai apa sih bedanya cara nyeting motor yang masih standar ting-ting bawaan pabrik, kemudian standar ting-ting cuman ganti knalpot, terus standar ting-ting cuman ganti noken, kadang juga cuman hanya naik kompresi saja. Terus misal motor yang sudah tune up, misal sudah di porting, terus ganti throttle body misalkan, tapi kompresinya masih standar. Terus bagaimana caranya nyeting motor yang sudah naik kompresi, porting, terus ganti camnya seri berapa, itu seperti apa. Kemudian kalau motornya sudah di bore upnya seberapa, terus tingkat kompresinya berapa, pakai noken apa, itu juga bagaimana sih caranya. Soalnya di channel saya ini, setelah saya analisa komentar-komentar Anda, itu banyak sekali kendala, misalkan starter di awal susah, kemudian RPM bawahnya nahan, ada yang berebet, terus RPM atasnya nahan, kemudian ada yang bilang power tengahnya hilang, terus kemudian gasnya itu endut-endutan ya kan, seperti itu. Jadi pokoknya banyak. Jadi waktu kita setting itu jadi kesulitan untuk menemukan titik settingan yang pas itu di mana sih, ya kan. Pasti Anda akan berpikir, wah ini kok sulit sekali nyetingnya, bagaimana ini. Jadi kan mumet sendiri. Kan karena kita ini kan nggak selalu punya laptop ya kan, nggak selalu punya remote, tapi kebanyakan nyetingnya pakai Android, setahu saya gitu ya kan. Jadi yang paling mudah memang setting lewat Android. Tapi setting lewat Android itu ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Ya, kalau saya sendiri, saya lebih suka setting lewat laptop. Ya, tapi kalau di perjalanan jalan kemana itu saya pakai Android ya. Jadi punya dua-duanya, bisa pakai laptop, bisa pakai Android. Nah, di sini saya akan menjelaskan lewat laptop saja ya, karena mungkin kalau lewat Android itu kesusahan, nggak bisa leluasa ya, gambarnya itu nggak bisa kelihatan full kalau dari Android. Ya, kalau dari Android. Jadi kalau lewat laptop itu lebih lebih leluasa. Tapi kalau di Android mungkin sama ya, sama saja, nggak ada bedanya. Cara-caranya nyeting juga nggak ada bedanya. Mungkin hanya dibatasi saat kita melakukan analisis, memasukkan data cam, kemudian yang lain-lain ya kan. Seperti itu. Misalkan kita mau analisis seperti ini ya kan, cuman mungkin gambarnya ya hanya gambar ini aja di Android, tapi kalau di PC kan kelihatan semuanya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ya ada batasan-batasannya juga. Makanya kalau di Android itu misalkan kita memasukkan data cam di menu analisis itu kesusahan. Jadi lebih baik enak lewat laptop. Oke, dari sini sudah jelas ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk motor standar, misalkan kita cara settingnya motor standar ya. Motor standar itu kalau nyeting nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu ngerubah base map, nggak perlu ngerubah injektor timing, cukup di fuel correction sama ignition saja. Seperti ini ya. Ini contoh misalkan pakai motor Aerox. Nah, ini kan settingannya berantakan. Ini kan masih berantakan ini. Ini kalau motornya Aerox full standar ting-ting ya, cuman ganti knalpot doang, atau mungkin hanya kirian. Kalau main kirian itu masuk dalam kategori mesin masih standar ya. Jadi cuman modal kirian saja. Itu masih termasuk mesin standar ting-ting ya. Karena bagian daleman mesin itu enggak ada yang dirubah. Jadi kalau motornya standar, full standar ting-ting, itu fuel correction itu 0 saja ya. Karena apa? Fuel correction 0 ya kan. Fuel correction 0 itu kan sudah ikut angka di base map. Jadi semprotan injektor yang disemprotkan
Jadi seperti ini kita reset dulu ya kan, set value kita angkanya 0. Nah otomatis itu akan ikut base map seperti ini. Nah itu ikut angkanya ini pasti Anda sudah paham ya. Jadi semprotannya yang di injektor standar, di mesin standar itu ikut yang di atas ini ya. Jadi ini jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah ya nanti berantakan nanti. Itu kalau untuk motor standar, karena injektor standar itu debitnya sudah disesuaikan sama cc-nya. Cc-nya standar, injektornya standar. Kalau Anda misalkan cc-nya masih standar, terus Anda pakai injektor yang debitnya lebih besar dengan alasan untuk meraih putaran atas supaya lebih teriak, itu sama saja bohong ya. Itu sama saja nggak ada gunanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, semprotan injeksi, motor injeksi ini ya, itu sebenarnya tidak perlu bahan bakar yang banyak untuk meraih RPM yang sangat tinggi ya, karena udara dan bahan bakar campurannya itu sudah disesuaikan ya. Untuk motor cc segini, semprotannya segini, flow-nya segini, flow udara berapa meter second, terus semprotannya berapa milisecond, itu sudah diatur ya sama angka base map ini. Jadi kalau Anda sudah mengganti injektornya dengan debit yang lebih besar tapi base map Anda tetap, itu sama saja dengan Anda menahan di putaran atas. Maksudnya memberi limiter. Jadi mesin mau teriak itu kesusahan karena bahan bakar terlalu banyak, terlalu over, sehingga putaran atasnya jadi loyo. Itu sudah fakta. Contohnya saja kalau kita ngomong di karburator deh. Karburator Anda misal motornya Hondanya pakai motor Supra gitu ya. Supra karbu, terus diganti karbunya King yang agak gede dengan alasan supaya tambah kencang. Ya tambah berebet-berebet, kalau nggak tambah kencang, tambah berebet yang iya. Malah tambah pelan karena apa? Keborosan, bensinnya yang masuk kebanyakan, udara yang masuk sedikit. Ibarat Anda makan pakai sendok kecil, sendok yang biasa digunakan makan, terus pakai sendok yang besar, pakai entong gitu ya. Ya kualan. Sama aja kayak gitu ya. Injeksi juga gitu. Jadi jangan aneh-aneh lah. Terus kemudian setelah ini dinolkan, terus kalau ada yang bilang ini motornya kok boros sekali ya kan. Ya boros tidaknya itu pertama memang bergantung pada fuel correction, terus angka base map, posisi TPS dan RPM, cara memainkan gas, yang terakhir di pengapian. Nah pengapian ini kalau standarnya dari Joken itu masih berantakan ya. Jadi grafik parameter yang seperti ini, contohnya yang kayak gini ya, ini masih berantakan ini. Ini maksudnya ini untuk motor yang sudah naik spek ya. Kalau Anda pakai yang settingan ini ya larinya nggak enak ya. Jadi harus kita sesuaikan sendiri dengan keinginan mesinnya ya, sesuai dengan keinginan kita lah, sama permintaan mesinnya juga seperti apa. Contohnya saja motor dengan pengapian 37 derajat berubah jadi 30 derajat, terus ketemunya di 29 kan ya juga permintaan mesinnya sendiri ya kan, bukan permintaan kita ya. Contohnya seperti itu. Nah titik pengapian ini dapatnya dari mana Bang hitungannya? Oke, kalau titik pengapian ini rumusnya ya, rumusnya kita cari yang gampangnya aja ya, pakai feeling. Oke, kalau motor misalkan dengan mesin square, motor cc berapapun ya, kalau mesinnya square itu lebih gampang ya. Mesin square itu lebih gampang, apalagi pakai motor kopling. Motor kopling itu lebih gampang daripada motor matic ya. Karena apa? Pengapiannya itu teratur dan sejajar. Kalau matic itu tidak teratur dan tidak sejajar. Beda ya. Jadi untuk motor kopling itu cenderung seperti lurus ya kan?
Ini kan contohnya kayak motor matic. Ini tak ambil contoh motor matic ya kan. Ini kan masih berantakan. Ini kan masih berantakan ya kan. Jadi kalau Anda menggeser itu jangan terlalu jauh dari motornya derajat bawaan dari jokenya. Jadi misalkan mau meningkatkan di putaran bawah, ya ini tinggal dimajuin aja yang atas ini, bukan yang ini ya, bukan yang belakang ini. Kalau mau misalkan di TPS kecil putaran bawahnya loyo, bisa jadi itu terlalu mundur ini ya, terlalu jauh seperti ini kan sampai 42 derajat. Tapi bahan bakar yang disemprotkan itu ikut basemap kan gini. Jadi hitungannya kita main seperti ini ya. Nah, jadi misalkan angkanya di sini. Nah, contohnya misal kita ambil putaran bawah. Nah, ini kan angkanya 4,2, semprotannya kan agak gede. Di RPM 2000, ya kan? Kalau ini angkanya 4 di RPM 2000, posisi TPS 10%, terus kemudian timing pengapiannya ada di 8 derajat, ini enggak pas, ya. Ini enggak pas. Kalau yang TPS atas itu nggak masalah, agak kecilan, ya kan? Contohnya di sini. Nah, ini kan semakin ke bawah kan angkanya juga semakin kecil ya kan. Nah, ini contohnya basemapnya ya kan. Semakin tinggi angkanya semakin kecil, tapi derajatnya juga mengikuti ya kan. Mungkin ada juga yang berpendapat, waduh ini mumet mas penjelasannya ini mumet ya. Pertama memang mumet, tapi lama-lama juga terbiasa sendiri karena ada hitungannya kalau dari saya seperti itu hitungannya ya. Contohnya kalau di sini ini sama-sama pakai, kalau ini contoh motor matic ya. Sekarang kita coba motor kopling. Di sini aku cuman punya CRF, GSX, King, Fiction, terus apa lagi ya? Udah. Masih ini OCB. Pakai yang mana ya? Nah, ini kan yang atas 4,2, yang ini 6 ya. Terus yang ini 5, ini 13. Ini sudah ketemu yang ini ya, kalau punya saya. Ya kan? Ini 5, ini 13. TPS 10%, posisi di 1500. Tapi semprotan 5.41 ini kalau dibandingkan sama yang atas, itu masih banyakkan yang atas. Karena apa? Debit motor matic itu lebih besar daripada motor punya saya ya. Punya saya itu 70 cc per menit. Kalau motor Aerox itu berapa ya? Lupa saya. Pokoknya lebih gede pokoknya. Seperti itu. Terus yang ini ya, lihat ya kan. Ini yang atas ini 3,63, ininya 35, ini enggak pas ini. Terus yang ini 5, ini 30, ini yang pas ya kan. Jadi hitungannya seperti itu, hitungan basemap sama ignition timing. Nanti kalau mau di lift tuning, silakan ke lift tuning, nanti dilihat di ignition timingnya ya. Bukan di fuel koreksinya, tapi di ignition timing. Karena ignition timing itu juga mempengaruhi di AFR ya. Jadi nggak bisa sama. Itu. Ini sama-sama standar ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan jika menggunakan TB yang gede. Jadi mesinnya sama, cuman ganti TB gede. Sebenarnya kalau mesin masih standar, cuman ganti TB saja, tapi open filter itu bawahnya pasti lemot ya. Karena apa? Flow-nya udara yang dideteksi oleh sensor tekanan udara di TB, di sensornya itu akan lebih kecil, meskipun volumenya yang
volumenya yang masuk itu banyak, tapi sebenarnya volume yang masuk itu lebih sedikit, ya. Karena tekanan udaranya sendiri kecil, ya, berkurang, bukan kecil ya, berkurang. Tekanan udaranya berkurang sehingga yang masuk sedikit. Jadi di putaran bawahnya loyo, ya. Karena udara itu butuh speed, butuh tekanan, butuh flow. Jadi throttle body yang kecil itu lebih ke torsi bawah, ya. Tapi juga lebih irit bahan bakar, tapi putaran atasnya jadi kurang efisien. Tapi lebih bagus digunakan di motor harian, ya, TB standar. Seperti itu. Terus untuk fuel correction-nya ini bisa disesuaikan lagi, ya. Biasanya TB itu ukurannya misal dipakai dari 28 ke 32 itu ketemunya biasanya bisa plus 10, bisa plus 5, bisa plus 7, tergantung motornya sendiri, ya, mintanya seperti apa. Yang penting dibuat lebih basah karena campuran udara dan bakarnya sudah berbeda, ya. Dibuat lebih basah baru bisa ketemu. Kemudian untuk ignition timingnya itu biasa ikut standar yang sebelumnya saja, nggak masalah, ya. Hanya beda di ini saja, fuel correction. Kalau cuman ganti throttle body saja. Tapi kalau sudah ganti noken as tapi TB-nya masih standar, itu yang dirubah fuel correction, injector timing, sama ignition timing. Ini kalau ganti noken as, ya. Ganti noken as itu kalau di injektor timing kan harus disesuaikan sama bukaan klep, terus kemudian digeser-geser di bagian injektor timingnya ini satu persatu, ya. Kemudian di ignition timing juga berubah, ya. Entah itu maju atau mundur, tapi lebih cenderung ke mundur. Kalau kompresinya masih tetap standar, pistonnya masih standar, cuman ganti noken saja, otomatis kan power bawahnya loyo. Nah, itu untuk mengakalinya itu sudah ada di video saya sebelumnya, ya. Silakan ditonton putaran bawahnya kalau loyo seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau untuk ganti noken as dengan piston masih standar, ding-ding, cuman ganti noken as saja, otomatis kan power bawahnya drop karena udara yang masuk itu berkurang, volumenya yang berkurang karena bukan klepnya telat, ya. Bukan klepnya telat, akhirnya dengan semprotan bahan bakar yang sama, akhirnya campurannya berbeda, motornya jadi terlalu boros, tidak bertenaga, ya. Jadi otomatis yang ngalah siapa? Yang ngalah ya fuel correction ini harus ikut seimbang. Jadi jika udara yang masuk sedikit, bensin yang masuk juga harus ikut sedikit, ya. Nggak boleh harus dibanyakin, itu nggak boleh, ya. Harus ikut sedikit, ya, harus ikut seimbang, harus imbang. Makanya kenapa di video saya itu yang sebelumnya, waktu pertama kali ganti noken as sama sebelum ganti noken as itu fuel correction-nya berubah jauh sekali. Itu karena itu tadi, menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar yang masuk sama timing pengapiannya juga, ya. Seperti itu. Akhirnya bisa ketemu sendiri, ya. Terus misal motor bore up, bagaimana bang? Oke, kalau sudah bore up, terus ganti noken as, ganti TB, upgrade kompresi, porting, itu caranya bagaimana? Itu caranya agak ribet lagi, ya. Karena dengan perubahan yang sangat banyak itu juga harus diimbangin sama injektornya juga. Nah, cara memilih injektor yang bagus yang bagaimana, Om? Jadi misalkan bore up-nya kita pakai dari 57 ke 62 atau mungkin 53 ke 59 atau mungkin 53 ke 57 atau mungkin dan lain sebagainya. Itu kalau injektornya masih standar, itu tergantung injektornya juga debitnya berapa. Kalau debitnya nggak ngatasi, otomatis wajib kita ganti injektornya, ya. Tapi injektornya jangan gede-gede. Misalkan kita upgrade 200 cc, ya, kalau mau pakai injektor yang 200 cc ya nggak apa-apa, silakan. Tapi juga kita akan lebih kesulitan dengan
injektor 200 cc tadi, ya kan? Karena apa? Debit injektor 200 cc itu debitnya deres sekali, ya kan? Jadi kalau kita manut angka di base map ini dengan fuel correction 0, ya kan? Terus base mapnya kita biarkan, jadi semprotannya ikut ini, dengan injektor yang 200 cc tadi itu putaran atasnya akan ketahan, ya kan? Putaran atasnya ketahan, kemudian putaran bawahnya berbet-berbet. Itu yang terjadi. Karena injektor 200 cc itu deras sekali, ya. Kalau saran saya sih misal upgrade motor 200 cc injektornya pakai 180. Kalau upgrade 177 cc pakai 150. Kalau upgrade-nya 160 cc injektornya standar saja. Ya, misal motor 150 ya. Misal 150 jadi 160 naik beberapa cc, injektornya standar itu masih ngatasi. Karena injektor standar itu punya batasan maksimum, debit maksimumnya. Itu di cc keberapa itu punya, ya. Cara ngitungnya di mana, Bang? Nah, cara ngitungnya itu ada di sini. Di menu analisis, ya, yang saya pernah bahas juga, ya. Advance. Belum bukan. Jadi gini, kita exit dulu. File 2. Advance. Nah, ini punya batasan sendiri. Kalau misalkan di sini angkanya sudah besar, kemudian sudah bablas, ya. Nah, ini kan masih belum bablas. Tes. Nah, ini kan angkanya belum bablas. Ini berarti injektornya masih bisa. Misalkan kita pakai fuel correction berapa? Kita tambahkan aja. Bentar. Ini cara mengetahui injektornya itu mampu apa enggak, ya. Ini kita kembalikan ke 0 dulu. Ini settingan lama ini. Set value 0. Oke. Nah, terus kemudian ini kita coba tambahkan dari putaran atas, ya. Jadi kita coba dari RPM 7500 sampai 12.000 saja, jangan tinggi-tinggi. Nah, misalkan di 12.000, ya, cara aman putaran mesin. Kita set value angkanya misal pakai 30. Jebret. Nah, kayak gini, ya. Terus kita ke main menu. Terus kita ke analisis. Nah, yang berubah kan yang ini. Nah, ini yang berubah. Ini yang tadi plus 30 tadi, ya. Jadi ini bablas. Kalau bablas ngelebihi dari durasi noken as, itu berarti sudah tidak ngatasi injektornya, ya. Jadi wajib diganti. Jadi yang pertama itu kalau mau analisa gampangnya, ya kan. Kemudian dari ini kalau dari injektor standar, ya, kalau sudah diganti ini beda lagi hitungannya, ya. Jadi nggak ikut ini. Kalau sudah ganti injektor yang agak besar nggak ikut ini. Ini mungkin agak pendek karena debitnya sudah besar, ya. Jadi kalau injektor standar itu mampunya seberapa, ya itu tadi, ya. Maksimumnya berapa itu yang kita ukur. Terus ini harus kita mundurkan, ya, kita mentokin. Misalkan kayak gini. Ini di RPM berapa? Biasanya kalau kebut-kebutan kan di hampir nyentuh 10.000 RPM. Nah, kayak gini kan 10.500. Kan? Nah, di sini angkanya sudah 0. Ini angkanya sudah 0, ini sudah bablas. Jadi ini sudah tidak ngatasi lagi, ya. Jadi plus 30 itu tidak bisa ngatasi injektornya, ya. Panjang injektornya sudah tidak mampu. Kalau untuk durasinya sih ya mampu-mampu aja. Ini sepanjang dari sini ke sini itu mampu. Tapi untuk bukaan klepnya itu mampu apa enggak gitu loh. Karena udara yang masuk itu terbatas, ya. Diatur oleh klep dan noken as. Seperti itu. Jadi ini harus sesuai, ya.
sesuai batasan ini tadi. Jadi untuk fill correction dan base map tadi, base map totalnya di sini ya. Cara nentuinnya di sini. Nih, jadi base map totalnya kalau plus 30 tadi. Ini angkanya jadi 12 ini ya. 12, 11, 10. Ya. Meskipun ini 12, 11, 10, tapi yang di sini kan yang lebih panjang ya. Panjangnya ini ya. Oke, sudah paham dari sini cara mengetahui debitnya itu ngatasi apa tidak ya kan? Yaitu tadi dari angka base map ya. Jadi makanya base map itu jangan sampai dirubah-rubah. Kalau ngerubah di fill correction saja. Oke, paham ya dari sini ya. Kalau plus 30 nggak nututi. Tapi kalau plus 15 kayak itu masih bisa. Coba kita ambil lagi. Kita ke fill correction lagi. Nah, di sini. Set. Nah, ini diklik. Set value misal ke plus 15. Oke, selesai. Kita lihat ke analisis lagi. Nah, agak pendek sekarang ya. Jadi plus 15 masih ngatasi. Plus 15 masih ngatasi ya. Kalau di sini biasanya itu klep itu menutup itu di sekitaran sini ya kan. Jadi intake close misal 43. Kita kalkulit. Nah, otomatis batasnya kan di sini. Ya kan? Terus ada lagi kalau no kenas seri atasan itu biasanya 60. Kita kalkulit. Nah, otomatis kan sampai segini. Jadi ya kalau base mapnya nggak nututi dan bablas ke sini, nah otomatis harus diganti injektornya ya dengan debit yang agak deres. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami dari sini. Ya. Memang agak panjang penjelasannya. Jadi seperti itu caranya ya. Terus dari segi kompresi mungkin menyusul saja. Karena kalau kompresi itu perbandingannya kita harus pakai buret. Kemudian terus pakai compression tester ya. Nggak hanya dari buret tapi dari compression tester. Meskipun kita pakai kompresi tinggi tapi jika durasi camnya lebar, otomatis tekanannya akan menurun ya. Tekanan kompresinya akan menurun. Standar kompresi sepeda motor itu ada di angka 9 sampai 12 kg per cm persegi. Standarnya seperti itu. Kalau sudah di atas 12 kg itu sudah berbahaya ya. Starternya berat. Motornya itu jadi susah dinyalain karena tekanan kompresi yang terlalu besar. Ya. Tekanan kompresi ya, bukan rasio kompresi. Jadi jangan disamakan tekanan kompresi sama rasio kompresi. Kalau rasio kompresi itu cuma perbandingan, kalau tekanan kompresi itu tekanan dinamis yang dihasilkan dari posisi TMP menuju TMA saat melakukan gerakan langkah kompresi ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ini mungkin hanya sebagian kecil dari cara setting Juken 5 motor, dari motor standar sampai motor bore up sampai ke motor kompetisi. Itu ya caranya semuanya sebenarnya sama ya. Yang membedakan cuman racikannya saja. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.